Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan terima kasih untuk, gak apa-apa pemusik di depan. Pemusik di depan gak apa-apa, minta tolong. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang kita, Pendeta Steny, dan juga untuk Mr. Abdiel, Pendeta Muda Abdiel. Saya kaget ternyata bisa juga ya. Saya nggak bisa main drum, hanya keyboard dan gitar saja. Ya, tapi luar biasa, Tuhan berkati ya. Saya menggembalakan di Gereja Baptis Indonesia Agape Batu sejak 2018, 6 tahun yang lalu. Saya berasal dari Kalimantan Barat, suku Dayak asli. Tapi saya makan nasi, tidak makan manusia. Ya, sama seperti Bapak Ibu, suka pecel juga di sini, ya, dan lain sebagainya. Saya istri satu nanti sore datang karena hari ini menggantikan saya pelayanan di gereja. Lalu anak saya bersekolah di Sekolah Immanuel, muridnya Mr. Abdiel. Katanya nggak mau dipanggil Mr. Abdiel, tapi dipanggil Kak Abdiel, gitu ya. Ya. Yang kecil usia 3 tahun. Ya, nanti sore kalau bisa ikut kita akan ajak lagi untuk sore. Baik, saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-13. Kalau sudah ketemu bilang yes. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bilang sebelahnya, ada jalan keluar. Amin. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menang menghadapi pencobaan. Bilang sebelahnya lagi, kita pasti menang. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya dalam diri kita, Tuhan, kenapa masalah yang saya hadapi tidak selesai-selesai? Kenapa masalah yang saya hadapi bertubi-tubi? Belum selesai masalah A, sudah datang masalah B. Tuhan, bulan lalu aku ditipu, sekarang ketipu lagi dengan orang yang berbeda. Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan itu terjadi? Saya sudah melayani Tuhan bertahun-tahun. Bahkan waktu saya banyak saya habiskan untuk melayani Tuhan. Tapi kenapa ketika saya buka bisnis, saya melakukan ini dan itu, saya ditipu. Tidak ada untung. Nah saudara, mungkin kadang-kadang Anda merasa bahwa pencobaan yang Anda alami itu terlalu berat, terlampau besar untuk Anda tanggung. Tapi saya mau katakan pada kita hari ini bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Amin. Biasa. Yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi supaya kita menang. Dan kita keluar menjadi anak-anak Tuhan yang militan, yang kuat, yang handal. Sehingga tidak menjadi anak-anak Tuhan yang gampang baperan, cengeng, gampang menyerah, tapi kita menjadi anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Nah, ada 4 kunci Alkitabiah untuk mengalahkan pencobaan. Kita buka dulu dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Nah, ini ayat yang sangat terkenal sekali. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
pikirkanlah semuanya itu. Kunci pertama untuk kita menang, mengalahkan pencobaan adalah kita mengalihkan pikiran kita kepada hal yang lain. Nah, pada waktu Anda mengalami pencobaan, perhatikan bahwa Paulus menasihatkan jemaat di Filipi. Dia berkata bahwa kita harus memfokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang benar, yang manis, yang mulia, yang adil, yang suci, yang sedap didengar dan patut dipuji. Itu kita pikirkan. Jadi pada waktu Anda mengalami pencobaan, pusatkan perhatian Anda kepada Tuhan. Pencobaan selalu dimulai dari pikiran. Pikiran itu adalah ranah di mana iblis menggunakan peperangan kita, membuat kita khawatir, membuat kita ragu, membuat kita bimbang. Dan cara yang tepat untuk menetralisir daya tarik iblis itu adalah memusatkan perhatian Anda kepada hal yang lain. Seorang bapak-bapak tanya dalam diskusi persekutuan pria, dia duda. Dia bertanya, "Pak Pendeta, bagaimana dengan saya ini? Saya ini kan sudah duda. Saya punya keinginan untuk seks sama seperti pria-pria yang lain." Lalu saya katakan, ketika pikiran-pikiran itu muncul, alihkan kepada kegiatan-kegiatan yang lain. Entah main tenis, entah jalan kaki, dan lain sebagainya. Sehingga pikiran itu tidak terus digunakan oleh iblis untuk membuat kita jatuh di dalam dosa. Jangan lawan pikiran itu, ubah alur dari pemikiran itu pada ide yang lain. Misalnya ketika kita dikecewakan, jangan terus ikut dalam intimidasi iblis. Aku benci, aku marah, aku gak suka sama orang itu. Tapi pusatkan perhatian kita kepada hal yang lain. Supaya apa? Supaya kebencian itu tidak muncul, tidak berkembang dalam diri kita. Dan saudara, Paulus berkata, akhirnya saudara pikirkan semua yang benar. Karena iblis itu adalah penipu, pembohong, dan dikatakan bahwa bapak pendusta. Dia kata, kamu ditipu loh, kamu gak layak mendapatkan perlakuan seperti itu. Itu kata iblis. Tapi Paulus berkata, pikirkan semuanya yang benar. Jadi segala situasi yang terjadi pada kita, Tuhan punya maksud dan rencana yang indah. Seorang ibu pernah cerita, ketika dia menikah, di awal-awal pernikahannya dia mengalami yang namanya perubahan yang luar biasa. Ketika dia belum menikah, dia banyak berdoa mengandalkan Tuhan. Tapi waktu dia menikah, dia mulai mengandalkan suaminya. Dan suatu ketika dia berpikir, bagaimana jika suami saya tidak ada di sisi saya? Apa yang akan terjadi? Dan suaminya sering pergi keluar kota dalam waktu yang cukup lama, seminggu, sebulan karena pekerjaan. Dia berpikir, wah jangan-jangan nih suami saya ada simpanan nih di sana gitu ya. Jangan-jangan ada perempuan lain nih yang disimpan di hotel atau di rumah kos. Jadi banyak sekali pikirannya. Ketika dia merasa semakin memikirkan situasi itu, dia semakin tidak berdaya. Dan dia hidup di dalam kekhawatiran, dia hidup dalam ketakutan. Akhirnya pada suatu titik tertentu, dalam titik nadir terendah dalam kehidupannya, dia membaca Mazmur 138 ayat yang ketiga berkata, pada hari aku berseru, Tuhan menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan kepada jiwa. Dan betul, ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Sehingga lambat laun kemudian dia menjadi penolong yang kuat bagi suaminya. Dan bertahun-tahun kemudian suaminya dipanggil oleh Tuhan. Awal pertanyaannya bahwa bagaimana jika suaminya tidak ada di sampingnya, apa yang akan terjadi? Bukan menghilangkan masalah, Tuhan justru memberikan kekuatan ketika dia menghadapi masalah. Nah itulah saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sehingga ibu ini bisa berkata, semua
Sembah apa yang telah terjadi di dalam hidupku. Katakan semua. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara, mungkin kita tidak bisa memahami situasi yang kita alami hari-hari ini. Tetapi ketika saatnya kita melihat ke depan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa berkata semua baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan tidak pernah berjanji seperti pujian kita bahwa langit akan cerah, akan mendung dan akan indah pada saat kita menjalani kehidupan kita. Tidak. Tetapi saat kita menjalani kehidupan kita banyak tantangan, banyak rintangan. Tetapi Dia berjanji akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan di ujung sana Tuhan menjanjikan sesuatu yang indah bagi kita. Itulah. Sehingga Dia berkata, semua baik. Dan saat ini dia giat melayani Tuhan. Meskipun janda dengan 5 anak, tapi dia diberkati oleh Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kunci pertama untuk mengalahkan pencobaan adalah kita fokus kepada hal yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Pikirkan semua itu. Tepok sebelahnya tuh dengar gitu. Jadi jangan pikir kecewa melulu, kok gua diputusin mulu. Jadi yang pikirkan yang jelek-jelek, pikirkan yang baik. Yang kedua, bagaimana kunci supaya kita bisa menang mengatasi pencobaan? Kita buka dalam Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai 11. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, supaya kita bisa menang mengatasi pencobaan adalah kita harus punya circle, ada teman untuk sharing. Ya, di gereja saya bersyukur saya melihat pada hari Sabtu ada dewasa muda ya, ada sharing firman, lalu di sekolah-sekolah minggu dan di kelompok-kelompok TA dan lain sebagainya saya melihat sudah sangat bagus sekali. Ya, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu hadir nggak di situ? Halo, Bapak Ibu hadir nggak di situ? Harus catat waktunya. Tadi hari Kamis ada pria ya, lalu hari Rabu ada apa lagi? Ikuti kegiatan itu. Karena apa? Karena ketika kita bersekutu dengan saudara seiman kita akan dikuatkan. Kita harus mempunyai circle untuk apa? Untuk menguatkan kita. Anda membutuhnya setidak satu orang yang Anda percaya untuk berbagi pergumulan. Tapi jangan umbar-umbar juga pergumulan kita kepada semua orang lain. Gue punya masalah. Tidak. Paling tidak kita punya 1 atau 2 orang. Dan paling tidak Anda harus datang kepada gembala untuk cerita. Karena kita nggak bisa pegang tuh mulut teman-teman kita. Ada juga yang bocor mulut ya. Kita omong satu bisa jadi berkembang A, B, C, D. Tetapi untuk menang mengatasi pencobaan kita harus punya orang dekat kita untuk teman cerita, curhat. Karena berdua lebih baik. Apakah Anda ingin benar-benar disembuhkan atau mengalami kemenangan dalam pencobaan? Maka solusi yang jelas adalah kita harus cerita. Ya, tadi malam saya kedatangan tamu, ya dia gembala senior, dulu pernah juga melayani di Gereja Baptis Indonesia Agape Batu. Beliau beberapa kali mengembalakan di gereja yang besar gitu ya, dalam ukuran baptis ya, besar ukuran baptis, bukan ukuran Betel. Nah, lalu dia banyak memberikan nasihat-nasihat dan memberikan masukan-masukan kepada kami. Karena pada bulan ini
tanggal 16 terakhir saya akan menggembalakan di Gereja Baptis Indonesia Agape Batu dan akan melayani di Surabaya. Tadi Tante Steny, wah dari dingin ke panas ya. Iya, Surabaya panas sekali dan Batu ini gereja sejuk sekali ya, enak sekali. Walaupun tertutup tapi enak sekali. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pendeta ini banyak cerita. Dan cerita-cerita, masukan-masukan yang dia sampaikan itu menguatkan kami, memberikan kepada kami bekal ke depan. Dan saya banyak menceritakan kekhawatiran-kekhawatiran, mungkin ketidaktahuan saya, pengalaman saya yang terbatas. Dan dia memberikan kekuatan-kekuatan. Oleh karena itu rencana Tuhan untuk kebebasan dan pertumbuhan kita juga melibatkan orang-orang Kristen yang ada di gereja. Kita harus sharing kepada mereka. Sampaikan pergumulan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita akan mendoakan kita. Dan memberikan kekuatan kepada kita. Tapi bukan teman yang suka ngegibah ya. Tapi yang betul-betul teman yang menolong, bukan teman-teman yang merongrong, yang menolong, sukanya menolong. Jadi mendoakan. Jadi itu. Yakobus berkata, hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi supaya kita bisa sembuh. Ada orang yang sulit keluar dari pergumulan. Bagaimana Pak Pendeta, saya nggak bisa lepas dari narkoba ini. Saya nggak bisa lepas dari pornografi. Ya Anda butuh teman sharing untuk mendoakan dan memberikan nasihat kepada Anda. Amin. Jadi yang pertama tadi, bagaimana supaya kita lepas dari pencobaan, mengalahkan pencobaan, menang menghadapi pencobaan. Yang pertama kita alihkan perhatian kita fokus kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus punya teman sharing, cerita, curhat, ya itu. Lalu yang ketiga, kita harus lawan iblis. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 berkata, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, saudara, setelah kita fokus kepada Tuhan, lalu kita punya teman untuk sharing, memberikan kekuatan pada kita. Langkah ketiga adalah kita harus lawan iblis. Karena kita tidak bisa menghadapi iblis. Tetapi Tuhan berkata bahwa roh yang ada pada kita itu lebih besar daripada iblis. Oleh karena itu kita harus mengalahkannya melalui kekuatan yang dari Tuhan. Saya pernah melayani orang yang kerasukan setan. Bukan sekali, dua kali, sering. Ya. Waktu saya SMA, itu kelas 2 kalau nggak salah. Kelas 2, saya sudah pelayanan kelas 2. Sudah melayani Tuhan di kelas 2 SMK, pertanian. Pada hari Senin kita ada upacara. Dan upacara hari Senin itu, sebagian besar peserta upacara kesurupan. Dan ada 2 teman kita yang Kristen kerasukan juga. Dari pagi sampai malam kerasukan setan. Lalu karena sudah bingung, akhir teman-teman ingat dengan saya, oh panggil Yohanton. Yohanton sering berkhotbah, sering pimpin puji-pujian dan sering mendoakan. Akhirnya saya dipanggil, saya melihat udah perempuan dan mencakar-cakar, tembok dicakar-cakar. Waduh, bahaya ini. Saya lihat satu teman saya, dia ambil ilalang, dia ikat-ikat, lalu dia kebasin ke teman yang kerasukan setan. Saya bilang minggir, bukan gitu caranya. Saya bilang minggir. Lalu waktu saya mulai mendoakan ini, dalam nama Tuhan Yesus, keluar kau iblis, thanking kau iblis. Ternyata iblis mengintimidasi saya. Bro, tadi pagi kita berteman, kata iblis. Bertemannya bagaimana? Tadi pagi saya makan di warung guru saya. Itu saya makan bakwan itu ada 15 potong, tapi saya bayar 5 potong aja. Lalu iblis berkata, tadi pagi kita berteman, maksud sekarang mau tengking-tengking. Jadi ternyata kalau kita berteman dengan iblis, kita tidak bisa tengking-tengking iblis. Akhirnya karena saya diintimidasi oleh iblis, lalu teman-teman yang ada di sebelah itu berdiskusi dengan iblis ini.
kamu namanya siapa, kamu dari mana, asalmu dari mana, jangan ganggu-ganggu dia. Dan saya tahu bahwa kita tidak boleh berdiskusi dengan iblis. Kita harus tengking dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya kita bawa kepada pendeta yang benar, pendeta GPDI. Dan waktu pendeta mendoakan dalam nama Tuhan Yesus, langsung geblak orang anak itu. Karena apa? Karena dia tidak berteman dengan iblis seperti saya tadi paginya itu berteman dengan. Dan kemudian bertahun-tahun kemudian di Gereja Baptis Indonesia Agape Batu, saya pernah menangani juga dari jam 5 sore sampai jam 12 itu ada yang kerasukan setan. Dan puji Tuhan, karena ada pengalaman sebelumnya, ya saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita harus yakin, kita tidak boleh berdebat, tidak boleh berdiskusi dengan iblis. Kita harus menggunakan otoritas, kuasa yang ada pada kita, yaitu yang Tuhan berikan pada kita. Kita tengking iblis, langsung plak. Selesai. Nah saudara, jadi jangan pernah mencoba berbantah dengan iblis. Kita harus mengalahkan iblis. Lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Seorang ibu tunggal mempunyai anak 5 yang harus dia biayai kehidupannya. Ibu ini berdoa, Tuhan besok dan besoknya lagi kami harus makan apa. Akhirnya dia lihat di lemari ada cincin pernikahannya dengan suaminya, dan dia berharap dia pergi ke pegadaian, karena pegadaian punya solusi menyelesaikan masalah tanpa masalah, gitu. Benar nggak? Akhirnya dia timbang-timbang, dia ambil cincin pernikahannya dengan mantan suaminya yang sudah meninggal. Dia bawa, dia berharap mendapatkan pinjaman sebesar 2 juta. Lalu dia dalam perjalanannya dia dilewati oleh mobil baja, dan kebetulan mobil baja itu membawa uang dan pintunya terbuka sehingga jatuh sekantong uang. Dia tengok kiri kanan, gak ada orang, dia ambil dan dia buka, ternyata uang 100.000 rupiah, jumlah lembarnya adalah 1000 lembar. Bayangkan berapa itu? 100 juta. Dalam hatinya, puji Tuhan, Tuhan mendengar doaku. Lalu dia bergumul selama 4 jam, dia bergumul dalam doa, Tuhan ini berkat atau apa? Lalu dia selama 4 jam dia berdoa, Tuhan. Iblis berkata, udah itu berkat Tuhan. Itu Tuhan mendengar doamu. Tapi di sisi lain, ini bukan uangku. Selama 4 jam dia bergumul, akhirnya dia datang ke bank. Ya, karena dia kelihatan itu bank ini. Lalu dia datang ke bank itu, ini saya dapatkan uang dari mobil ini jatuh tadi. Dan akhirnya saudara, dia mengalami kemenangan. Ibu ini menang. Nah saudara, pertentangan batin yang berkecambuk dalam diri ibu ini, ia dapat menggunakan imannya untuk tidak mencuri yang bukan haknya. Saudara, pertanyaan untuk kita, seberapa kuatkah tabiat moral Anda? Apakah tabiat itu akan hilang saat Anda dihadapkan pada kesempatan yang sangat menggoda untuk melakukan hal yang tidak benar? Itu penting. Kasih G. Ada pepatah yang mengatakan juga bahwa untuk mengetahui karakter seseorang, maka berikan dia apa? Kekuasaan, kesempatan. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Jadi kita harus lawan iblis. Jangan berteman dengan iblis. Jangan kita sama seperti iblis. Kita harus lawan iblis. Supaya kita bisa menang menghadapi pencobaan, kita harus melawan godaan iblis. Setiap kesempatan-kesempatan yang ada itu digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan kita.
Tapi kita adalah anak-anak Tuhan, hidup harus berbeda. Cara kita berbisnis juga harus berbeda. Cara kita hidup juga harus berbeda dengan dunia ini. Karena apa? Karena kita adalah anak Tuhan. Bilang sebelahnya, kita anak Tuhan. Jangan hidup seperti iblis. Jangan hidup seperti dunia. Kita ada anak Tuhan, kita berbeda. Karena itu lawanlah iblis. Yang ketiga. Yang keempat, kita harus menyadari bahwa kita punya kelemahan. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi yang keempat, yang terakhir adalah kita harus sadar kekuatan kita. Kita sadar kelemahan kita. Tuhan memperingatkan kita untuk apa? Untuk tidak sombong, untuk tidak terlalu percaya diri. Ini adalah resep menuju kebencanaan. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jadi jangan sembrono menempatkan diri Anda pada situasi. Kita tahu kelemahan kita di keuangan, jangan jadi bendahara. Kita tahu kelemahan kita adalah pornografi. Jangan lama-lama main handphone yang ada iklannya. Kalau Anda tergoda, kelemahan Anda adalah belanja, jangan buka-buka Shopee Pay, Shopee COD, Shopee COD. Kalau Anda tahu Anda lemah di sana, jangan buka-buka Shopee. Maaf ya Pak Shopee. Tapi kalau Anda cukup kuat boleh. Tapi kalau Anda tahu kelemahan Anda di situ, jangan. Karena apa? Karena itu sumber bencana. Bukan sumber kencono, sumber bencono. Karena ada orang yang terlilit hutang karena apa? Karena Shopee COD. Benar nggak? Ada orang yang berantem suami istri karena apa? Karena tagihan Shopee COD-nya, wow, besar sekali. Saudara, oleh karena itu jangan sembrono. Mari kita tahu kelemahan kita di mana, kekuatan kita di mana. Kalau kita tahu kita lemah, jangan ada di tempat itu, lari. Seperti Yusuf, dia tahu dia lemah, dia lari dalam pencobaan itu. Hindarilah itu. Ingat, kalau kita tahu hari Kamis ada pria, atau kalau wanita hari apa? Hari Selasa ada wanita battle Indonesia. Ya matikan dulu sinetronnya. Ini episode terakhir Pak Pendeta. Ini jam-jam segini nih. Episode terakhir nih. Ini ibu-ibu biasanya gitu ya. Emak-emak. Ya ini, waduh ini masa-masa yang krusial ini episodenya. Izin dulu ya. Kalau Anda tahu kelemahan Anda untuk menghindari persekutuan-persekutuan, matikan televisinya. Kan sekarang ada di YouTube. Nanti kan disiarkan di YouTube. Lihat siaran ulangnya. Jadi jangan menghindari persekutuan-persekutuan. Kita tahu lemah kita di mana. Kita harus menghindari itu, lari. Sama seorang anak kecil, dia berdoa dengan keras, dia berusaha untuk menabung, memberikan hadiah ulang tahun kepada mamanya. Tapi dia nggak kuat karena pas setiap kali bank penjual es krim lewat, dia tergoda untuk beli es krim sehingga dia nggak bisa simpan uang untuk hadiah mamanya. Dan suatu malam ketika dia tidur, mamanya mengintip, mendengar, Tuhan Yesus, tolong berikan kekuatan kepadaku supaya aku menghindar ketika bank tukang es krim datang. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bayangkan anak sekecil itu sudah bergumul. Untuk apa? Menguasai dirinya. Dia belajar untuk menghindar, mengalahkan pencobaan. Nah, bagaimana kita orang dewasa? Kita harus menghindari hal itu. Di mana kita lemah, kita harus lari dari itu. Amin. Semua orang percaya dicobai. Dan kita harus berkata pada diri kita, selidiki aku, lihat hati, apakah ku
selidiki hati kita. Minta Tuhan untuk selidiki hati kita, di mana titik lemah kita. Atau orang lain yang dekat dengan kita untuk koreksi kita, aku lemah di mana? Sehingga kita tahu kelemahan kita bisa menghindar dari godaan-godaan iblis. Kita lemah di keuangan, maka jangan main-main di keuangan. Itu. Kita lemah dalam pornografi tadi. Ada anak Tuhan masih muda pacaran. Biasanya mereka ke gereja tuh tiap hari Sabtu. Kalau di sini youth-nya hari Sabtu ya, sore biasanya youth. Hari itu pacarnya bilang, kita sekali-sekali bolos deh. Di mana? Di persekutuan. Akhirnya pacaran. Cari tempat-tempat gelap. Lalu waktu yang laki sudah mulai nakal, yang perempuan ingat ayat firman Tuhan, ya. Dan dalam 1 Tawarik pasal yang ke-28, coba kita lihat dulu. Lalu yang perempuan berkata, Mas, ingat 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayat yang ke-20a. Apa bunyinya? Akhirnya yang laki itu nggak jadi gerayangi perempuan ini. Kenapa? Karena yang perempuan main ayat Alkitab. Pulang dia cari ayat Alkitab itu dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-20a. Dia katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Jangan takut dan jangan tawar hati. Wah, ini. Kalau aku tahu ayat ini tadi, perempuan sudah kasih kode nih. Jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah pekerjaan iblis. Untuk perempuan ini tahu ayat Alkitab, sehingga yang laki ini kan dia orang gereja juga. Berarti pacarnya ini rohani nih gitu ya. Ternyata ayat ini memberikan lampu hijau. Saudara, jadi kita lemah di mana? Kita harus menyelidiki hati kita. Supaya apa? Ketika kita tahu kelemahan kita, maka kita bisa menghindar dari pencobaan. Kasih F. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Jadi kita tahu kalau kita lemah, kita datang kepada Tuhan dan mintalah Tuhan untuk membimbing kita, menopang kita, menolong kita, sehingga kita keluar dari badai pencobaan yang akan membuat kita jatuh. Jadi apa sebagai penerapannya bagi kita pada pagi hari ini? Tidak seharusnya orang percaya gagal dalam pencobaan. Pencobaan yang kita alami berkaitan dengan hal-hal sehari-hari kita. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang melampaui kekuatan kita. Dan selalu ada jalan keluar bagi setiap pencobaan kita. Sebagai orang percaya, kita senantiasa menghadapi berbagai cobaan. Janganlah kita kalah. Bilang dalam diri saya tidak boleh kalah. Amin. Saya tidak boleh kalah. Sebaliknya, mari kita melawan pencobaan itu di dalam nama Tuhan Yesus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita berkata, aku pemenang. Aku pemenang. Amin. Tuhan memberkati. Sambil kita bangkit berdiri, kasih A. Walau ku harus berjalan
Dia tidak pernah meninggalkan kita baru sedetik pun. Oleh karena itu, fokuskan perhatian kita kepada Tuhan. Milikilah persekutuan yang baik. Lawanlah iblis. Dan sadarlah bahwa kita memiliki Tuhan. Kita harus melawan iblis. Amin. Hanya Kau layak disembah. Katakan Yesus Engkau juru selamatku. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Engkau yang terus mengawasi setiap kehidupan kami. Dan kami mau terus berserah dalam kehendak Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati kami pribadi yang terus hidup menghidupi firman Allah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap hidup kami, pengiringan kami kepada Engkau, langkah ke depannya kami ke dalam tangan kuasanya Tuhan. Haleluya.